Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konten yang kedua, request dari temen ataupun komentar kemarin untuk temen menanyakan tentang gimana caranya biar kita dihujani banyak tip dari customer selagi orderan sepi tapi penghasilan kita bertambah ataupun tidak berkurang dalam keseharian kita. Jadi begini teman-teman ya. Ini tuh sebenarnya tergantung bawaan dari kitanya sendiri. Driver itu berbeda-beda, cara perwatakannya juga berbeda-beda. Customer pun sama. Customer pun cara perwatakannya itu juga berbeda-beda. Ada yang lebih perhatian ke driver, ada pun yang biasa-biasa saja kepada driver ojek online seperti kita. Jadi begini, ini sebelum saya bahas, terima kasih yang selalu setia mengikuti konten saya. Di malam hari ini saya membuat 2 konten dan silahkan di subscribe, dan yang belum subscribe silahkan ikuti konten saya sampai selesai. Menambah manfaat dari pengalaman-pengalaman saya bisa Anda terapkan keseharian Anda. Jadi begini, ini saya tunjukkan dulu ya untuk tips saya hari ini. Ini insentif yang kemarin ya 45.000 itu, yang tadi malam saya mendapatkan insentif. Hari ini saya tidak mendapatkan insentif, tapi tips saya 40.000 untuk hari ini. Gimana? Ini 40.000 ini yang OVO ya, tapi yang tunai ada juga, tapi tidak banyak yang OVO. Cara menerapkannya ini pun bisa menambah performa kita semakin bagus, dikarenakan customer puas dengan pelayanan kita dan lebih memperhatikan kita. Itulah yang diharapkan driver-driver semua. Yang jelas performa ini jelas saya, walaupun keadaan orderan sepi, tapi harusnya hari ini bagus karena banyak yang ngasih tip, berarti puas dengan pelayanan kita. Jadi sistem membaca ini driver ini unggulan, ini layak untuk dikasih orderan. Seperti itu yang saya maksud. Jadi caranya begini, ini orderan bag dulu ya. Ini akan saya jelaskan. Orderan bag saya dapat tip 25.000 pada hal pengantarannya 1,69. Ini ceritanya begini. Saya mendapat bag mengantar 1,69, 1,5 kilo lebih. Tapi ada alasannya ini. Ini saya mengantar, tapi tujuannya itu, alamatnya itu sama namanya, tapi titiknya itu selisih sekitar 2 kiloan dari map Grab driver. Tapi saya tidak pusing-pusing. Customer bilang, "Pak, maaf ini titiknya salah." Oh, saya jawab dengan tersenyum, komunikatif. "Oh iya Mbak, gimana? Apakah tempat Mbaknya itu yang mana? Nanti ditunjukkan biar saya antarkan." Saya cuman ikhlas saja dulu, saya berpikirnya. Mbaknya bilang, "Ini Pak mapnya." Dia nunjukin di HP-nya. Oh, ini selisihnya hampir 2 kilo. Tapi saya pendam dalam hati aja. Ya sudah Mbak, saya antar. Ngobrol, ini kok driver tidak
banyak ini itu minta tambahan atau gimana, walaupun titik kita itu atau titiknya customer itu berbeda atau selisih 2 kilo. Customer itu merasa sendiri, ini kok drivernya tidak banyak ngomong atau negosiasi untuk harga. Jadi langsung saya antarkan saja. Mbaknya ngajak ngobrol enak, nyaman untuk diajak ngobrol sama drivernya. Drivernya juga senang diajak ngobrol sama customer. Customer merasa puas setelah diantarkan walaupun beda tujuan. Alhasil saya mendapatkan 25.000 untuk tipnya sama pengganti trip yang selisih 2 kilo. Padahal kalau 2 kilo dihitung aja selisihnya paling 4.000 atau 5.000 untuk 1 kilonya. Jadi keuntungan saya mengantar antara hampir 3,5 kilo mendapatkan tip 25.000 dan ongkos kirim 33.000. Yang jelas begini untuk teman-teman ya. Kita itu ikhlas saja dulu. Gak usah berpikir kalau kita niat mengantarkan, kita antarkan. Kalaupun selisih untuk lokasi atau titik antarnya, ya sudah kita antarkan. Nanti customer itu tahu sendiri. Dia itu punya hati, merasa, tapi ada juga yang tidak punya hati seperti itu, tapi tidak apa-apa, diikhlaskan, kita mengejar performa ya. Biar sana puas, untuk orderan kita ke depannya semakin lancar, yang saya maksud seperti itu. Ini tadi jadi seperti itu, mengantar 1,69 tapi titiknya meleset sekitar 2 kiloan. 2 kiloan kurang tapi tidak apa-apa, saya antar. Dan alhasil saya dikasih tip 25.000. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini pengalaman saya tularkan kepada teman-teman atau saya infokan kepada teman-teman, seperti ini cara saya mencari orderan ke setiap harinya, hariannya. Ini yang kedua. Ini tipnya 8.000. Jadi begini. Kalau untuk food kita komunikatif dengan mohon ditunggu. Setelah itu sana menjawab, "Iya Pak, siap. Saya tunggu." Setelah tapi saya chatting dulu lagi untuk apakah ini makanan atau pesanan sudah sesuai. Iya sesuai, tidak ada catatan yang lain. Pokoknya kita selalu komunikasi aja sama customer, apakah ada yang kalau makanan itu pedes atau enggak, ataukah ada catatan yang lain-lainnya. Kalau tidak ada, kita chatting aja customer, ini sudah sesuai pesanan, sana bisa jawab sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, ya sudah, tinggal kita nunggu proses masaknya, langsung kita antarkan. Nah, ini poin penting untuk waktu pengantaran. Pengantaran itu setelah kita sampai di pengantaran, customer keluar ataupun kita chatting dulu, jika di chatting dibalas, ya sudah, semua chattingnya begini, "Selamat malam, saya dari driver Grab mengantarkan makanan, bahwa saya sudah sampai di depan rumah kakak atau ibu atau mbak atau pokoknya seperti itulah." Nanti dia menjawab, "Oke Pak, tunggu sebentar." Kita jawab oke. Setelah dia keluar, baru kita senyum dulu dan kita ucapkan, kalau malam ya selamat malam, kalau pagi ya selamat pagi, kalau siang ya selamat siang. Jadi kita lihat aja, kalau tadi kan malam, saya selamat malam, apakah ini namanya kita sebutkan, apakah ini namanya. Oh iya, dia jawab, "Oh iya, ini mbak atau kakak atau ibu atau bapak, pokoknya
kita dengan sopan kita kasihkan, dan setelah kita kasihkan kita bilang terima kasih. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti ada simpatiknya sendiri customer itu. Alhasil tambah dapat tip 8.000. Ini tadi yang sebelumnya juga sama. Saya perlihatkan ini yang sebelumnya ya, apa tip ya, saya jelaskan. Ini sama penerapan saya. Sudah selesai, saya senyum dulu waktu pengantaran. Selamat siang. Dan untuk terakhirnya kita ucapkan terima kasih kepada customer. Jadi seperti itu teman-teman. Saya tidak mengajari, tapi cara saya seperti itu biar mendapatkan simpatik kepada customer. Ini ya 4 kali ya saya. Walaupun ntar yang mana yang 4 kali tadi ya. Saya lihat dulu. Ini apa? Bukan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oh ini. Nah ini begini kalau ini. Ini tadi mengantar anak sekolah. Pulang sekolah. Titik antarnya itu di belakang toko. Pak, nanti saya diantar di belakang toko karena titik saya itu rumahnya tidak ada di map. Ya nggak apa-apa, yang penting tidak selisih antara 1 kilo. Kalaupun selisih 100 meter, 200 meter tetap kita antarkan saja, tidak apa-apa. Ikhlas saja, anggap kita itu membantu tapi juga mendapatkan hasil. Sana senang kita ringan tangan, sana senang kita tidak cemberut tapi kita senyum. Itu simpatik lagi dari customer. Seperti itu cara mendapatkan tip. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang selalu mengikuti konten saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.